Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di Sota Sema. Pada episode ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengedukasi dan memberikan rasa aman kepada anak-anak ketika masa karantina. Karena pada akhir-akhir ini hampir 4 bulan dunia dikejutkan dengan coronavirus outbreak, penyebaran coronavirus. Jadi semua keluarga hampir di seluruh dunia harus mengalami karantina dan mengubah gaya hidup mereka dari yang kecil sampai yang besar, dan cara mereka bekerja, cara mereka berinteraksi dengan orang lain, dan cara anak-anak juga menjalani kehidupan sehari-harinya. Kalau kita tidak bisa mengedukasi dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak, nanti takutnya anak akan menjadi takut, ada trauma tersendiri dan hal-hal negatif lainnya. Oke, langsung saja ke pembahasan tentang bagaimana cara mengedukasi dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak pada masa karantina. Oke, cara yang pertama yaitu menjelaskan kepada anak-anak apa itu COVID-19 dengan bahasa mereka sendiri. Oke, jadi kita harus menjelaskan kepada mereka dengan cara mereka, bukan dengan cara kita. Jadi jangan pernah menjelaskan kepada mereka bahwa COVID-19 atau yang dikenal dengan Coronavirus Disease 19 karena ditemukan tahun 2019 yang membuat kita susah nafas karena spike dari virus ini menyumbat paru-paru dan lain sebagainya, itu sangat berat. Mereka akan pusing, akan stres sendiri kalau kita menjelaskan seperti itu. Oke, jadi kita harus menjelaskan kepada mereka dengan cara mereka, dengan bahasa mereka. Contohnya ini, saya membawa bola seperti ini. Mungkin bisa kita gunakan untuk menjelaskan kepada mereka. Contohnya seperti ini. Jadi ketika kita mau menjelaskan kepada mereka, mungkin dengan membawa bola ini, karena bentuknya mirip dengan COVID-19, kita ngomong aja, ini adalah virus corona, tapi aslinya bentuknya kecil banget, nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Terus di sini ada duri-durinya. Di setiap virus itu ada duri-durinya, dan duri ini kalau kita hisap akan menyumbat pernafasan, nanti tidak bisa bernafas dengan lancar. Tapi tidak perlu takut karena ini virus ini yang ada duri-durinya ini hanya bisa menempel ke kita kalau kita berinteraksi, tidak menjaga kesehatan, dan juga kita menyentuh barang-barang secara sembrono, secara acak gitu ya. Itu jadinya jelaskan aja bentuknya seperti ini, terus karena ada duri-durinya ini nanti takutnya bisa menyumbat pernafasan, dan ini bisa tertular kalau kita bermain dengan asal-asalan, tidak menjaga kebersihan. Dengan ini mereka insya Allah lebih ada gambaran, paling nggak ada gambaran, ada imajinasinya, karena anak-anak diberi suatu hal itu mesti imajinasinya langsung bermain dan lebih bagus dan keren daripada orang dewasa gitu ya. Dan dengan ini mereka juga bisa menjadi lebih tertarik lagi untuk menjaga kebersihan. Sudah terbukti karena di kompleks saya sangat banyak anak-anak, dan mereka ketika mau melakukan apapun di rumah saya disediakan keran dan juga sabun. Setiap mereka mau bermain, setelah bermain mereka sudah sadar sendiri bahwa mereka harus mencuci tangan mereka masing-masing dengan sabun, dan ternyata itu sangat terbukti dengan edukasi yang simpel seperti ini. Oke, itu tahap yang pertama, kita menjelaskan dengan bahasa mereka, dengan alat peraga yang sesuai dengan umur mereka, sesuai dengan PAC. Setiap umur itu ada cara mereka masing-masing untuk belajar. Oke, jadi kita harus menjelaskan dengan tepat sasaran, jangan bertele-tele, jangan terlalu banyak istilah, nanti takutnya malah membuat mereka stres dan traumatik mungkin ya. Jadi jangan membicarakan sesuatu yang berbahaya. Oke, poin kedua adalah menjadi role model yang baik untuk anak. Karena menurut
ini udah jadi pengetahuan umum sih, tapi salah satu penelitian dari Puspita tahun 2010 menyebutkan bahwa anak itu memang benar-benar seorang peniru yang ulung ya. Jadi kalau orang tuanya berbuat buruk ya anaknya akan cenderung berbuat buruk juga karena mereka meniru perilaku orang terdekatnya. Begitu juga kalau orang tua berbuat baik, maka insya Allah anak-anak pun juga akan meniru perbuatan baik orang tuanya. Oleh karena itu ketika ada penyebaran COVID-19 ini, alangkah baiknya orang tuanya jangan panik, jangan takut, jangan traumatis, dan jangan memberikan kesan menakutkan pada anak-anak, apalagi membeberkan berapa ribu yang meninggal dan lain sebagainya. Itu akan membuat anak takut dan traumatis karena imajinasi anak terlalu besar. Nanti takutnya ketika kita cuma memberikan info sedikit tentang info corona yang kesannya buruk, nanti takutnya mereka imajinasinya terlalu luas dan akan membuat rasa takut dan traumatis pada anak. Oleh karena itu kita sebagai orang tua berikan aja contoh yang baik, kita tenang, stay cool, dan jangan terlalu panik, tetap normal aja ekspresinya dan kelakuannya di rumah, dan berikan contoh physical distancing yang baik karena anak-anak belum tahu istilah physical distancing. Apa itu physical distancing gitu ya. Makanya daripada kita memberitahu apa itu physical distancing. Physical distancing adalah jangan main dengan orang lain, harus menjaga jarak minimal 1 meter dan lain sebagainya. Mending nggak usah, kita beri contoh aja. Jadi orang tuanya kalau sering di rumah, ya insya Allah anaknya pun juga akan sering di rumah, berinteraksi dengan keluarga di rumah, dan cara tidak langsung mereka sudah melakukan physical distancing gitu ya. Jadi stay cool aja dan tetap waspada, tetap aware, tapi jangan panik, jangan memberikan rasa takut kepada anak. Oke, menurut Brunner juga yang teori scaffolding mengatakan bahwa anak-anak itu proses awal adalah meniru. Jadi kalau kita membangun persepsi yang bagus, yang positif, insya Allah anak pun juga akan berpikir yang positif dan berperilaku positif juga. Poin yang ketiga adalah ambil hikmahnya dari kejadian penyebaran virus corona ini ya. Emang sudah rahasia umum bahwa adanya corona ini menurunkan pendapatan atau penghasilan kita sebagai orang tua, tapi ambil hikmahnya aja, karena dengan begini kita bisa lebih dekat dengan keluarga, lebih bisa bonding dengan anak dan juga keluarga. Jadi gunakan waktu ini semaksimal mungkin. Ini kesempatan untuk kita dekat dengan anak, maka buatlah proyek bareng dengan anak, bermain dengan mereka. Misalnya seperti ini. Saya kemarin, beberapa minggu yang lalu ketika corona sudah mulai menyebar, saya membuat flashcard seperti ini tentang hewan-hewan. Jadi saya membuat ini sudah lecek ya, karena sudah dipakai bermain dan si anak. Nah ini banyak sekali contoh flashcard saya buat sendiri untuk anak saya, walaupun belum bisa membaca bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya, tapi dengan model gambar pun dia sudah suka. Jadi kita bermain gambar seperti ini, ingatannya dilatih, karena dengan belajar seperti ini memperkenalkan dengan interval yang sangat cepat seperti ini bisa melatih ingatan mereka. Teorinya siapa saya lupa, mohon maaf, itu bisa dicari sendiri. Ini istri saya mencari teorinya. Jadi ini flashcard saya buat sendiri untuk anak saya. Mungkin juga bisa main bareng kalau anaknya sudah agak gede, udah sekitar TK atau SD kelas 1 kelas 2, bisa main game di konsol atau di PC yang emang ditujukan untuk anak-anak. Oke, berikut ini contohnya. Contohnya mungkin dengan game yang dengan visual yang seperti ini ya, childish, cocok untuk anak-anak. Mungkin dengan cerita-cerita yang ringan-ringan seperti ini cocok buat anak-anak, serta game ini juga memberikan edukasi yang banyak karena memperkenalkan nama-nama benda dalam bahasa Inggris. Kita bisa melihat serunya cerita dari game ini.
Oke, jadi game ini menceritakan seorang tokoh utama bernama Maxwell. Dia punya kekuatan ajaib, punya buku ajaib. Jika bukunya itu dituliskan sebuah kata, maka kata itu akan keluar bendanya. Tuh, ya, seperti yang dilakukan itu ya. Nah, itu. Dia menuliskan banyak benda seperti tree, pohon, robot, atau tadi beaver, berang-berang, dan lain sebagainya. Jadi game ini selain mengedukasi lewat cerita dan cocok untuk anak-anak lewat gambar, ini juga memberikan pelajaran bahasa Inggris yang basic noun, kata benda, mengajarkan kata benda ya. Oke, namun tidak selalu dengan tampilan grafik anak-anak. Orang tua tidak perlu mendampingi karena tidak semua game atau animasi atau film untuk anak-anak itu cocok untuk anak-anak. Pasti perlu dengan bimbingan orang tua ya. Oke, kita nikmati sebentar potongan-potongan penggalan cerita dari game ini. Game ini bernama Scribblenauts Unlimited, buatan Fifth Cell dan juga Warner Bros. Game kedua yang mungkin cocok untuk anak-anak adalah ini, Cat Quest 2. Ini menceritakan perjuangan kucing dan anjing untuk membebaskan mereka dari cengkraman raja-raja yang lalim. Jadi ini fantasi banget, cocok untuk anak-anak menumbuhkan imajinasi mereka ya. Dan mereka bisa bermain dengan orang tuanya karena ini basicnya co-op player, 2 orang. Jadi sangat asik untuk dimainkan bersama. Aspek yang keempat yaitu memonitor tontonan anak. Jadi diusahakan ketika anak sudah mulai SD atau TK yang sudah bisa main gadget, batasi tontonan mereka karena Corona sekarang sudah merebak kemanapun, berita dan segala macam sosial media mesti ada pemberitaan tentang Corona. Dan kebanyakan pemberitaannya berintonasi negatif, maksudnya menakutkan untuk anak-anak, untuk mereka konsumsi. Jadi kita batasi aja, kita alihkan tontonan mereka menjadi aktivitas yang positif seperti yang saya sampaikan tadi, bermain bareng, proyek bareng, dan ngobrol-ngobrol bareng dengan anak. Lakukan bonding, pendekatan dengan anak melalui permainan di dalam rumah. Oke, batasi tontonan mereka karena bisa membuat rasa takut dan traumatis. Oke, demikian pembahasan kita kali ini tentang bagaimana mengedukasi dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak pada masa karantina COVID-19 ini. Oke, semoga virus ini segera lenyap atau musnah di muka bumi sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti dahulu kala, dan kita semoga bisa mengambil hikmahnya dari peristiwa yang bersejarah ini ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan episode Sotasoma pada kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Stay safe and healthy, stay at home ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.